Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan AC dimanapun berada, kembali lagi bertemu dengan kami Klinik Abu Urban Center seputar tips dan juga info mengenai kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku semua yang Allah muliakan, ingatlah bahwasanya hari ini kita banyak sekali teruji dengan yang namanya ukhuwah. Banyak sekali saudara dengan saudara, kawan dengan kawan, dalam menyambung ukhuwah pada akhirnya tidak ikhlas karena Allah. Itu diketahui ketika banyaknya masalah di antara kita semua, dan pada akhirnya tidak ada tempat untuk meminta bantuan kepada sanak saudara maupun kawan-kawan. Padahal Islam mengajarkan kita bahwasanya ukhuwah itu adalah sesuatu yang diasaskan, seperti pada contoh kita sholat berjamaah. Maka kita lihat ada imam, ada makmum, yang dimana filosofi ini yang menandakan bahwasanya manusia itu hidup secara sosial, tidak individu. Dalam beberapa rubrik ukhuwah Islamiyah dibahas oleh para ulama dengan kondisi-kondisi yang kita harus mengetahui bahwasanya pentingnya berukhuwah ini karena pondasi daripada rasa persaudaraan dan kekeluargaan ada di sana. Para ahlu sunnah juga mengatakan bahwasanya sikap tentang bagaimana kita membangun ukhuwah dalam Islam itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dan baik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Ushulus Sittah dia menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar umat Islam itu bersatu di dalam agama dan juga melarang berpecah belah di dalamnya. Dan Allah menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang sangat terang. Dan juga ini sangat mudah dipahami untuk orang-orang awam sekalipun. Dan Allah juga melarang kita menjadi orang-orang yang sebelum kita, yang mudah sekali berpecah belah dan berselisih dalam urusan apapun. Tidak hanya dalam urusan agama, tetapi juga dalam urusan-urusan muamalah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ini beliau memandang bahwasanya betapa penting kita mempelajari adab ini, adab dalam berukhuwah. Adapun dalil-dalilnya bisa kita simak di surat Al-Imran ayat ketiga. Surat Al-Imran ayat 103 maksud saya. Demikian yang artinya, dan berpeganglah teguh kamu kepada semua tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah kalian bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu karena nikmat Allah menjadilah kamu orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Definisi dari ayat ini kemudian ditafsirkan oleh Al-Imam At-Tabari, yang dalam tafsirnya beliau mengatakan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ayat ini adalah berpegang kalian kepada agama dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Yang dengan agama serta ketetapan itu Allah telah memerintahkan agar kalian bersatu padu dalam satu kalimatul haq, yaitu kalimat kebenaran, dan menyerah pada perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam ayat ini dalam poin ingatlah akan nikmat Allah Azza wa Jalla
padamu ketika dahulu, ya, masa jahiliyah, yaitu dikala kita bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu karena nikmat Allah menjadilah kamu orang yang bersaudara. Lebih lanjut, Al-Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan, tafsir ayat ini ialah, ingatlah wahai kaum muslimin akan nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah dianugerahkan kepada kalian, yaitu manakala kalian saling bermusuhan karena kemusyrikan, karena ketidakfahaman kita kepada Rabbul Alamin, karena saling membunuh satu sama lain disebabkan fanatisme golongan dan bukan disebabkan taat kepada Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya. Fanatisme terhadap satu golongan apabila buta menyebabkan taklid. Ketika taklid ini kemudian menjadi hal seperti akidah, ini salah, ya. Karena pada hakikatnya semua akan kembali kepada kitabullah wa kitabus sunnah, bukan kepada keterangan para ulama yang kemudian meninggalkan perkataan Rasulullah. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan sebagian kalian sebagai saudara bagi sebagian yang lain, padahal sebelumnya kalian saling bermusuhan, kalian saling berhubungan berdasarkan persatuan Islam dan kalian bersatu padu dalam Islam. Maka lihatlah bahwasanya apa yang difirmankan oleh Allah memang benar terjadi hari ini. Bahwasanya karena satu fanatisme, karena satu pendapat, kaum muslimin bermusuh-musuhan. Padahal Allah telah mengembalikan kita kepada yang seharusnya, yaitu muslim akhul muslim. Bahwasanya seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka ihwafillah azanallahu wa yakum, ketika kita melihat, ya, bagaimana keadaan, ya, kaum muslimin pada saat itu di Yastrib, ya, yaitu Madinah pada saat ini, yang secara umum dihuni dua kabilah besar, ya, yaitu kabilah Aus dan juga Khazraj. Sebelum kedatangan Islam, dua kabilah besar ini selalu berperang, ya, dan bermusuhan tanpa henti akibat suatu hal yang mungkin menjadi perselisihan di antara mereka. Namun ketika kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi saudara. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa konteks firman Allah Azza wa Jalla berkenaan dengan keadaan orang-orang Aus dan Khazraj. Sesungguhnya pada zaman jahiliyah, dua kabilah itu sangat sering terlibat dalam pertempuran, sering dalam keadaan permusuhan yang keras, kebencian, dengki dan dendam, karena mereka terperangkap dalam peperangan terus-menerus tanpa berkesudahan. Ketika Allah Azza wa Jalla mendatangkan satu anugerah kepada mereka, yaitu al-Islam, maka masuklah sebagian besar dari mereka ke dalam Islam. Akhirnya mereka hidup bersaudara dan saling mencintai berdasarkan keagungan Allah Azza wa Jalla, dan saling tolong-menolong dalam ketakwaan serta kebaikan. Kemudian Allah mensitir ini, ya, dalam surat Al-Anfal, katakan dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin, dan Allah mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan segala apa yang ada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah yang mempersatukan hati mereka. Jadi kalimat huwallazi ayyadaka binasrih wa bil mu'minina wa alfa baina qulubihim law anfaqta ma fi al-ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Bahwasanya dengan ayat ini Ibnu Katsir, Abu At-Tayyib
Siddiq bin Hasan Al-Qunut bin Bukhari mengatakan bahwasanya jumhur ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan adalah orang-orang Aus dan Khosraj. Sesungguhnya dahulu mereka terkungkung dalam fanatisme golongan yang berat, saling mengagungkan diri, saling dikuasai kedengkian meskipun hanya dalam urusan yang sangat-sangat sepele. Mereka saling berperang hingga memakan waktu 120 tahun lamanya. Hampir tidak pernah ada dua hati yang bisa saling bersatu dalam dua kabilah tersebut. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla mempersatukan hati-hati mereka dengan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwafillah, melihat ya kondisi Madinah pada saat itu, ini adalah gambaran di seluruh dunia ya, bahwasanya orang-orang yang mudah sekali bercerai-berai sebenarnya meniru ya golongan-golongan daripada Aus dan Khosraj itu tersebut. Dan ini sudah Allah katakan ya, sudah Allah dengungkan kepada kita sebagai informasi. Kemudian dikatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayinat wa ulaika lahum adzabun azim. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas pada mereka. Maka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat. Al-Imran ayat 105. Kemudian Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla ialah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadi seperti orang-orang ahli kitab yang berpecah belah dan berselisih dalam agama. Perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas berupa bukti-bukti dari Allah Azza wa Jalla, mereka berselisih di dalam. Mereka memahami kebenaran, tetapi mereka sengaja menentangnya, menyelisih perintah Allah dan membatalkan ikatan perjanjian yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla dengan lancang. Orang-orang ahlu kitab yang berpecah belah dan juga berselisih dalam agama, bahwasanya Allah Azza wa Jalla kemudian mendatangkan kebenaran bagi cerita itu, dan kemudian Allah juga mendatangkan azab bagi mereka. Jadi maksud dari firman Allah Azza wa Jalla di atas adalah, kalian wahai kaum mukminin, maka janganlah berpecah belah dalam agama kalian seperti mereka yang berpecah belah dalam agama mereka. Janganlah kalian berbuat dan mempunyai kebiasaan seperti perbuatan dan kebiasaan mereka, sehingga jika kalian akan mendapatkan azab yang berat seperti azab yang mereka dapatkan. Maka ikhwani fillah, azani Allah, ittaqillah, takutlah kepada Allah dengan keadaan kita yang sekarang. Bisa jadi apa-apa yang terjadi pada hari ini adalah merupakan perbuatan dari tangan-tangan kita yang kotor. Kaum muslimin saling menuduh, saling membenci saudaranya, dan kemudian saling memberikan sebuah statement-statement yang tidak adil, hanya karena mungkin perbedaan mazhab, perbedaan furu, ya, dan juga hanya perbedaan-perbedaan yang sepele. Karena kelompok ini dengan kelompok itu, terus kemudian kita saling memberikan ujaran kebencian. Ikhwani fillah, azani Allah wa yakum. Ingatlah sebuah hadis, ya, yang kita disuruh untuk bagaimana kita bersikap, yaitu muslim akhul muslim, ya, bahwasanya seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Kemudian
kita harus memahami wala takunu kalladzina tafaraqu wahtalafu. Kita disuruh jangan menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan juga berselisih. Demikian hal ini bahwasanya di antara sunnah yang pokok dan agung ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh tidak menzaliminya. Dia tidak boleh merendahkannya dan tidak boleh meremehkannya. Dan takwa adalah di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dadanya sampai 3 kali. Kemudian beliau bersabda lagi, cukuplah seseorang dikatakan buruk bila meremehkan saudaranya sesama muslim. Seorang muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, kehormatannya dan hartanya. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki dan saling membelakangi. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka banyaklah ya perintah dan juga anjuran daripada syariat yang mulia ini berdasarkan kitabullah wa sunnah. Maka hendaklah kita melihat pentingnya ukhuwah, pentingnya bagaimana kita merajut kebaikan di antara kita sesama muslim, ya. Dan kita dianjurkan, ya, untuk saling membantu satu sama lain, ya. Kita tidak menghancurkan satu sama lain. Dikatakan al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'da. Bahwasanya seorang muslim bagi muslim lainnya laksana bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Dan juga dalam riwayat lain dikatakan wassabaka baina asabih, bahwasanya Rasulullah SAW menjalin jari jemari kedua tangannya. Jadi seperti demikian. Apabila kita sebagai saudara sesama mukminin. Juga Rasulullah bersabda dalam hadis yang dibawakan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, perumpamaan kaum muslimin satu dengan yang lainnya dalam hal saling mencintai, saling menyayangi dan saling berlemah lembut di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota badan sakit, maka semua anggota badannya juga merasa demam dan tidak bisa tidur. Itulah sebabnya semua kaum muslimin bersepakat dan juga para ulama salaf sangat memperhatikan masalah ini, ya. Disampaikan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang pentingnya persatuan dengan mengatakan sesungguhnya di antara pokok sikap ahlu sunnah dalam masalah khilafiyah, yakni bahwa selama perselisihan pendapat itu lahir karena ijtihad, itu merupakan satu pendapat yang dikeluarkan, ya, oleh ulama, ya, yang berhak berijtihad, dan masalahnya memang masih dalam batas yang diperbolehkan untuk diijtihadkan, maka para salafus saleh saling memaklumi pendapat satu sama lainnya. Contoh ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kemudian melengkapi Al-Quran, ya, dikumpulkan Al-Quran ini, ya, dari mulai kemudian penertiban dari mulai Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Ini merupakan ijtihad
Dan itu merupakan bukan kesalahan atau bid'ah, ya. Ini merupakan hal yang dapat dimaklumi, ya, ketika ijtihad itu dalam batas, ya, yang memang diperbolehkan. Dan karena memang kita tahu kaum muslimin apabila tidak dikumpulkan Al-Qur'an ini sebagai mushaf, maka tentu banyak sekali orang yang tidak mengenal Al-Qur'an. Karena bayangkan sekarang ini Al-Qur'an sudah sedemikian rupa banyaknya, ya, dalam kitab-kitab, ya, ataupun sekarang sudah era digital, tapi masih banyak sekali kaum muslimin yang tidak mengamalkannya. Padahal betapa pentingnya kita mengambil ibrah, ya, kita mengambil hikmah daripada Al-Quran ini. Dan bahwasanya para salafus saleh mereka meyakini bahwa mereka harus tetap bersaudara meskipun terjadi perselisihan pendapat di antara mereka. Seorang yang berpendapat bahwa memakan daging onta membatalkan wudu tetap bermakmum kepada imam sholat yang habis memakan daging onta, dan berpendapat bahwa itu tidak membatalkan wudu. Kemudian beliau rahimahullah melengkapi pendapatnya, yaitu adapun masalah yang tidak boleh diperselisihkan di dalamnya adalah masalah yang menyelisihi al-manhaj, ya, baik itu pola dan juga sunnahnya, ya, yang tidak menyelisihi para sahabat dan tabi'in, ya. Misalnya masalah akidah yang ternyata banyak orang tersesat di dalamnya. Perselisihan dalam masalah akidah ini terjadi dan berkembang pada masa sesudah berlalunya generasi para sahabat. Jadi pada masalah-masalah pokok yang tidak boleh diperselisihkan dan tidak ada toleransi di dalamnya, kita tidak boleh memperselisihkannya, ya. Tapi apabila terjadi perselisihan yang dimana kemudian perselisihan itu masih bisa kita melihat, ya, mana yang lebih utama, tentu janganlah kita kemudian berselisih, ya. Apabila dikatakan bahwasanya sholat Jumat misalnya, ya, tidak merupakan bagian daripada kewajiban kaum muslimin, maka ini tentu banyak perselisihan di antara ahlu ilmu, ya. Tetapi kita mengetahui bahwasanya tingkat, ya, daripada perselisihan itu biasanya ada dikompromikan. Kita lihat hari ini kaum muslimin tidak melakukan sholat Jumat karena ada wabah, ya. Itu tidak menyebabkan seorang itu jadi kafir, ya. Dan karena juga ada pendapat bahwasanya ketika kita dalam masa wabah, kita dilarang untuk mendatangi tempat itu dan juga kita dilarang untuk meninggalkan tempat itu. Sehingga apa yang kemudian difatwakan oleh para ulama untuk sementara kaum muslimin tidak sholat di masjid, ya, tidak menghadiri masjid, meskipun ini adalah sebuah kewajiban, ya, tetapi di situ ada rukhsah, ya, yang dimana kita tidak boleh membahayakan diri, ya, dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Maka dengan kami kaum muslimin sholat di rumah, ya, baik itu sholat fardu dan sunnah, dan mungkin sesaat lagi kita akan melakukan sholat Aid, itu disunahkan bahwasanya para ikhwan, ya, untuk memimpin keluarganya melakukan sholat Aid di rumah, ya, dengan ketentuan tetap berlaku, ya, 7 kali takbir, 5 kali takbir dan salam. Tidak diwajibkan untuk khutbah, tetapi apabila ingin disampaikan khutbah maka ini afdal. Jadi tidak ada salah, ya, tidak ada kemudian menjadi sebuah permasalahan ketika kemudian kaum muslimin sebahagian ada yang bisa sholat berjamaah dan kemudian ada yang tidak bisa, itu tergantung daripada keadaan masing-masing. Maka dengan ini bahwasanya persatuan, ya, dan persaudaraan tidak berarti mengabaikan, ya, tidak mengabaikan teguran kepada yang berbuat salah atau yang berbuat bid'ah. Karena yang penting harus sesuai dengan cara yang Rasulullah ajarkan. Dan bagaimana kita menyampaikannya? Dengan rifqan, ya, dengan lemah lembut kepada saudara kita, ya, bukan dengan cara-cara yang keras, ya. Dikatakan bahwasanya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Al-Asr ayat 1 sampai 3. Maka ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum, semoga dalam masa yang serba sulit ini kita tidak meninggalkan ukhuwah. Kita tetap menjalinnya dan kemudian berbaik sangka kepada Allah bahwasanya segala sesuatu akan baik-baik saja. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Demikian saran dan juga pesan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.